Penampakan Menkominfo Johnny G. Plate jadi tersangka pakai rompi pink kini ditahan di Rutan Salemba. Menkominfo Johnny G. Plate kini ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi BTS Bakti Kominfo pada Rabu 17 Mei 2023. Dari pantauan di lobi Gedung Bundar Kejagung, Jakarta pada Rabu 17 Mei 2023, Johnny G. Plate telah selesai menjalani pemeriksaan ketiga kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Diketahui Johnny G. Plate hadir pada pemeriksaan sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Sejak pukul 11.15 waktu Indonesia Barat, mobil tahanan Kejagung pun diparkir di dekat pintu masuk Gedung Bundar Kejagung yang merupakan tempat Johnny G. Plate diperiksa. Sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat, politisi Partai Nasdem itu tampak keluar dari Gedung Bundar Kejagung dengan menggunakan rompi tahanan khas Kejagung, yakni rompi tahanan warna pink. Dia keluar bersama sejumlah penyidik, setelah itu Plate langsung digiring masuk ke mobil tahanan Kejagung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, sebelumnya mengatakan pemeriksaan terhadap Plate hari ini merupakan pemeriksaan yang ketiga kalinya. Ketut mengatakan dalam pemeriksaan ketiga ini, Plate ditanyakan seputar adanya kerugian keuangan negara senilai 8,32 triliun rupiah yang terjadi di kementeriannya. Sebagai informasi dalam kasus ini, Johnny G. Plate sudah diperiksa sebanyak 3 kali, yakni pada hari ini. Kemudian sebelumnya pada Selasa 14 Februari 2023 dan Rabu 15 Maret 2023 lalu dalam kapasitas sebagai saksi. Diketahui kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai 8 triliun rupiah. Kejagung sebelumnya juga sudah menetapkan 5 orang tersangka. Salah satunya yakni Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Sementara itu, keempat tersangka lainnya adalah Account Director of Integrated Account Departemen PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Komisaris PT Solid Tech Media Sinergi Irwan Hermawan, kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak, dan Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto. Mereka secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum atau penyelewengan yang dilakukan untuk menguntungkan pihak tertentu. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 jungto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Di sisi lain, Dirdik Kejagung, Kuntadi mengungkapkan penetapan Plate sebagai tersangka lantaran dinilai sudah adanya cukup bukti keterlibatan dalam kasus korupsi BTS Bakti Kominfo. Usai ditetapkan jadi tersangka, Kuntadi mengatakan Plate akan ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba, cabang Kejagung. Pada hari ini, Kuntadi mengungkapkan turut adanya penggeledahan terhadap rumah dinas Johnny G. Plate dan kantor Kominfo. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.